Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Apa itu matriks? Coba lihat dari contoh berikut ini. Ya. Misalnya, kita akan mencari skor pertandingan bola ya. Nih. Ini dapat skornya. Nih, misalnya ini ya. Misalnya ada skor pertandingan bola di sini. Ini di grup A, Singapura melawan Malaysia, Indonesia melawan Kambodia, Malaysia versus Thailand, Kambodia versus Singapura, dan seterusnya di grup A. Dan ada hasil pertandingannya. Nah, angka-angka ini dalam matematika bisa disajikan dalam bentuk matriks. Bagaimana itu? Nah, tinggal dituliskan saja skornya. Skornya tadi berapa? Ya. Skornya tadi adalah 00. Oke. Ya. 0 0 6 0 2 1 1 2 4 0 0 2 4 1 3 1 0 2 dan terakhir 0 1 ya. Lalu ditutup dengan tanda kurung. Nah, ini adalah contoh matriks. Oke, ya itu dari skor bola. Ada lagi, misalnya ada contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, misalnya ada daftar kehadiran. Daftar kehadiran. Misalnya ini nama. Ini ada Alfa, izin sakit. Saya namanya Ayu. Lalu adalah Beno. Lalu ada namanya Cika. Ini Ayu sekali Alfa, nggak ada izin, nggak ada sakit. Beno 2 kali sakit, nggak ada izin 1 kali Alfa. Sedangkan Cika itu adalah izinnya sekali tapi nggak ada sakit dan Alfa. Biasanya data ini dalam bentuk tabel kan? Seperti ini ya. Biasanya dalam bentuk tabel. Data dalam bentuk tabel ini juga bisa menjadi matriks. Matriksnya diambil angka-angkanya saja, yaitu 1 0 0 1 0 2 dan 0 1 0. Ganti menggunakan tanda kurung. Kurung. Jelek ya, anggap bagus ya. Ini kurung satu lagi. Boleh juga menggunakan kurung siku. Ya, kurung siku seperti ini. Jadi 1 0 0 0 2 0 0 1 0. Jadi data apa saja disajikan dalam bentuk ini, itu namanya matriks. Ini gunanya ketika di bahasa-bahasa pemrograman untuk mengolah data-data yang besar. Jadi sistem komputerisasi akan membacanya hanya angkanya saja, tapi dia sudah tahu, oh kolom pertama itu alfa, kedua izin, ketiga sakit, terus yang baris itu apa ya. Itu yang dinamakan dengan matriks. Jadi itu matriks apa artinya? Matriks itu adalah apa? Susunan kelompok bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi itu matriks ya. Jadi matriks itu adalah susunan
dari bilangan matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut apa tadi? Menurut baris dan kolom. Oke. Nah, pada contoh ini, contoh yang di atas tadi ya, yang 1 0 0 1 0 2 1 0 0. Oke. Ini dikatakan baris ke-1. Yang ini adalah baris kedua. Ini adalah baris ketiga. Sedangkan yang ke bawah ini adalah kolom ke-1. Yang ini adalah kolom ke-2. Yang terakhir ini adalah kolom ke-3. Sudah. Ada baris, ada kolom. Sedangkan angka-angkanya itu adalah namanya elemen. Jadi 1 ini jadi 1 0 0. Jadi kalau misalnya saya buatkan yang ini saja. Ini apa? Ini elemen matriks pada baris ke-1 kolom ke-1 gitu ya. Jadi sedangkan 0 sebelahnya adalah, sedangkan yang ini ya, yang ini adalah apa? Oh, dia adalah elemen matriks pada baris ke-1 tapi kolom ke-2 gitu ya. Sedangkan 0 ini adalah elemen matriks pada baris ke-1 kolom ke-2. Secara umum ada yang namanya misal secara umum dapat dituliskan ya. Misal ada matriks A. Jadi secara umum kita tuliskan kalau ada matriks A ya, ini dibuat ini A11. Jadi elemen matriks baris ke-1 kolom ke-1. A12 baris pertama kolom kedua, A13. Ini A21 elemen pada baris kedua kolom ke-1, A22 elemen pada baris kedua kolom kedua, A23 elemen pada baris kedua kolom ketiga. Yang terakhir tinggal A31, A32, A33. Oke. Ini. Lalu ada ini namanya M kali N. Apa M kali N ini? Ya, jadi ini ada keterangan M kali N itu adalah ordo. M adalah banyak baris, sedangkan N adalah banyak kolom. Ya, banyak baris dan banyak kolom. Jadi kalau saya buatkan ada contoh. Yang pertama misalnya ada matriks A 1 2 3 4. Ini ordonya berapa? Barisnya 2, kolomnya 2. Nggak usah dikalikan M kali N nya. Misalnya yang kedua ada matriks B. Matriks B-nya 1 0 2 1 0 1. Ya, barisnya ada berapa? Yang mendatar ya, baris itu ini baris, ini baris. Ya.
kolom yang gini. Jadi berapa ini? 3 kali 2. Baris sendiri dulu disebut, baru kolom, ya. Dan seterusnya, misal ada yang ketiga, misal ada matriks C. Matriks C itu 1 0 1 0 0 0 negatif 2 1 0. Ini berapa? 3 kali 3. Itu ordo. Ya. Oke. Jadi kalau saya tanya di sini, elemen yang C ini, elemen pada baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1 apa ya? Baris kedua, oh yang ini. Baris kedua yang ini ya. Kolom ke-1 yang ini. Baris kedua kolom ke-1. Oh ini baris kedua kolom ke-1. Oh ini yang ketemu. Berarti dia adalah 0. Baris kedua ini baris, ini kolom ya. Ketemunya adalah di 0. Itu elemen pada baris kedua kolom ke-1. Itu pertama, matriks. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak. Ada lagi dikatakan jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini banyak. Nanti ibu kalian cari, kalian buatkan tugasnya. Untuk setelah ini akan ada jenis matriks. Ini untuk tugas ya, kalian cari sendiri. Lalu ini pengertian baris sudah. Ini yang kedua, jenis matriks nanti cari sendiri. Yang ketiga ini adalah transpose matriks. Transpose matriks. Transpose matriks, trans itu bergerak, pos itu adalah posisi. Jadi kalau ada matriks A itu A11, A12, A21, A22 ditransposkan ya, ditransposkan. Jadi lambang transpos itu pangkat T, maka akan berbalik, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini A11 yang seharusnya A12-nya di kanan, ini jadi ke bawah ya. A12, A21, A22. Perhatikan, baris jadi kolom. Tadi kan ini ya, berubah menjadi ini, barisnya jadi kolom. Sedangkan kolomnya, yang kolom tadi berubah jadi baris. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kebalikannya, contoh, misalnya ada matriks A, matriks A-nya 2, 0, negatif 1, 3. Maka A transpose adalah 2, 0 ke bawah ya, negatif 1, 3. Tapi ordonya tetap nggak berubah. Oke, kalau kebetulan seperti itu. Tapi kalau misalnya B-nya ini bentuknya seperti ini, 2, 3, min 1, 1, 0, 0, maka B transpose ini tadi baris kali kolom, ini barisnya 3, kolomnya 2, maka ini akan berubah jadi 2, 3, negatif 1, 1, 0, 0. Ordonya jadi barisnya 2, kolomnya 3. Berubah. Itu transpose suatu matriks. Oke. Lalu suatu matriks
dikatakan sama, jadi yang ketiga, keempat ada transpose sudah. Yang keempat ya. Yang keempat untuk ini bukan contoh ya. Empat itu adalah kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen yang bersesuaian letaknya sama. Oke, jadi dua matriks dikatakan sama jika jadi dua matriks A dan B dikatakan sama jika satu, ordo sama. Yang kedua, elemen seletak sama. Elemen seletak itu yang bersesuaian itu sama ya. Nah sekarang contoh mana sih contoh itu? Misal matriks A sama dengan 2, 1, 3, 4. Matriks B 2, 1, 3, 4. Baru ini dikatakan A sama dengan B. Harus sama. Ordonya sama, ini 2 kali 2. Ini elemen yang seletak sama. Ini 2, baris pertama kolom pertama 2, di sini juga 2. Baris ke pertama kolom kedua 1, ini juga 1. Baris kedua kolom ke 1 3, ini juga 3. Baris ke 2 kolom kedua 4, ini juga 4. Maka dianya sama. Nah, baru dikatakan sama. Sekarang yang kedua tentukan, nah ini soalnya gitu, tentukan nilai X dan Y jika A sama dengan B ya. Untuk A nya, matriks A nya berapa? Matriks A nya adalah 3, 5, 7, 8 X dan 2. Ini A. Sedangkan matriks B, saya ganti hitam saja nggak kelihatan ya. Sedangkan matriks B nya adalah 3, 5, 7, ini 2Y, 4, 2. Nah, yang ditanya X dan Y bagaimana? Oh sudah, kita gampang penyelesaian. Kita selesaikan saja, katanya A sama dengan B. Dekatkan A. A tadi adalah 3, 5, 7, 8X, 2. Sedangkan ini adalah 3, 5, 7, yang B 2Y, 4, 2. Ordo sama ya, 2 kali 2. Sekarang elemen seletaknya sama kan? Udah 3, 3, 5, 5, 7, 7. Nah, yang ditanya X dan Y. X berapa? Lihat X. Mana X? Oh, ini X. Seletaknya ini. Oh, maka X sama dengan 4. Lalu yang ditanya Y. Y di mana? Oh, Y di sini. Nih. Berarti dia 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 4. 8 bagi 2 adalah 4. Kebetulan sama X dan Y. X nya 4, Y nya juga 4. Jadi dua matriks dikatakan sama jika elemen seletaknya itu adalah sama.
Oke. Lalu ya, matriks juga itu bisa merepresentasikan dari satu pertidaksamaan linier, dari satu persamaan linier. Ini ya, misal ada contoh ini, matriks dalam SPLDP. Kalian tahu pasti SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Contoh misalnya ada negatif 8y 8y x dulu ya, biasanya negatif 8x ditambah y sama dengan 10. Lalu ada satu lagi 4x ditambah 2y sama dengan 5. Gak ada ya, gak pakai belum. Nah, ini bisa diubah menjadi matriks. Bagaimana caranya? Kita ambil saja koefisiennya. Koefisiennya yang mana? Ya, yang di depannya saja. Berarti ini sama dengan bentuk matriks dari ini adalah negatif 8. Ini ya, 1, 4, 2. Itu sama dengan ini 10, 5. Oke, perhatikan. Yang diambil hanya koefisiennya saja. Negatif 8, 1, 4, 2. Letakkan di sini. Itunya adalah 10, 5. Bisa juga. Jadi dalam SPLDP matriks juga bisa merepresentasikan SPLDP dengan mengambil koefisiennya saja. Ya. Contoh lain. Ini yang pertama, yang kedua. Misalnya yang kedua adalah 2x negatif 3 sama dengan 11. X ditambah y sama dengan 5. Di sini matriksnya bagaimana? Ambil koefisien 2 negatif 3 x kalau x y berapa koefisiennya? 1 ya, 1, 1. Ini matriks yang ini adalah 11, 5. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Ini baru pengantar. Nanti untuk latihan kalian akan mengekspor lagi karena materi ini mudah, cukup dilihat dari contoh-contohnya. Nanti setelah ini ada tentang operasi ya, operasi matriks, ada penjumlahan. Jadi matriks bisa dijumlahkan, pengurangan, yang terakhir perkalian. Oke. Nanti kalian explore dalam latihan. Terima kasih.